Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah innakum bil khair. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pelajaran, silakan duduknya dirapikan. Lengan bajunya yang belum dikancingkan silakan dikancingkan. Dasi-dasi dirapikan. Kemudian tangannya ditaruh di atas meja. Ya, tangannya ditaruh di atas meja. Oke. Ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ketua kelas? Tidak ada masuk semuanya ya? Masuk semuanya? Oke, sekarang coba saya tanya. Yang bisa silakan angkat tangan. Pelajaran apa yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Tentang apa? Ya? Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu apa artinya Asmaul Husna? Silakan angkat tangan. Ya? Nama-nama Allah yang baik. Untuk hari ini kita akan sama-sama belajar tentang P5. Tentang apa? P5 yang materinya hari ini adalah berkaitan dengan sampah. Dengan apa? Sampah. Jadi kita punya proyek P5 yang materinya secara umum adalah apa? Tentang sampah. Yang lebih spesifik berjudul atau bertema sampahku tanggung jawabku. Apa? Sampahku tanggung jawabku. Oke, semuanya melihat ke layar. Bapak akan menjelaskan secara singkat terkait materi kita, terkait dengan sampah. Kemudian setelah Bapak menjelaskan, kita akan sama-sama membuat produk. Membuat apa? Produknya berupa apa? Berupa kaligrafi Asmaul Husna. Tentang apa produknya? Kaligrafi Asmaul Husna. Yang nantinya bahan dari kaligrafi itu adalah dari sampah. Dari sampah. Jadi sampah yang ada di sekitar sekolah kita ini, kita amati mana-mana sampah-sampah yang bisa kita manfaatkan, kita daur ulang untuk bisa menjadi produk berupa kaligrafi. Oke, sebelum ke sana, Bapak ingin menjelaskan tentang manfaat sampah bagi kehidupan. Yang pertama, ya, sampah itu bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos. Ada yang tahu sampah apa yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk kompos? Angkat tangan, ada yang tahu? Ya. Sisa makanan. Yang lain ada yang bisa? Daun kering. Bagus. Yang kedua, kira-kira sampah apa yang bisa kita gunakan untuk menjadi energi? Ada yang tahu? Ya. Sampah plastik. Kemudian dari sampah juga bisa dibuat untuk bahan baku kita menggunakan sesuatu. Membuat sesuatu bisa menggunakan sampah. Salah satunya adalah yang akan kita lakukan pada hari ini, termasuk menjadi sumber ekonomi. Jadi nanti ketika sampah itu sudah diolah menjadi kompos, menjadi energi, menjadi bahan baku, kemudian semua ketiganya itu bisa menjadi sumber ekonomi. Jadi produk yang dihasilkan menjadi sumber ekonomi. Ada yang ditanyakan, angkat tangan? Sudah paham semuanya? Oke, tepuk tangan untuk kalian. Oke, sekarang setelah Bapak menjelaskan tentang materi tentang sampah, ada proyek yang harus kita buat. Bagaimana? Yang pertama adalah kalian harus menentukan satu produk yang ingin kalian buat. Tentang apa?
produk yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, buatlah produk sesuai dengan perencanaan yang kamu buat. Tadi perencanaannya apa? Mau membuat kaligrafi menggunakan sampah. Sehingga yang pertama ditentukan salah satu produk yang akan kalian buat. Dari kaligrafi itu apakah kalian buat dari sampah, plastik, ataukah dari daun, ataukah dari yang lain. Silakan tentukan. Kemudian yang kedua adalah buatlah produk itu sesuai dengan perencanaan kalian. Bisa dipahami? Dan yang ketiga adalah presentasikan hasil karyamu di depan kelas. Dan yang terakhir adalah perbaiki produkmu sesuai dengan saran jika A. Bisa dipahami? Oke. Setelah ini silakan berkumpul sesuai kelompok yang kemarin. Kemudian silakan pergi ke luar kelas mencari bahan produk yang akan kalian gunakan. Mencari bahan produk yang akan digunakan. Boleh daun, boleh plastik, atau kertas atau yang lainnya. Yang penting terkait dengan sampah yang ada di sekolah kita. Bisa dipahami? Hitungan ketiga semuanya silakan menuju keluar kelas untuk mencari bahan dari produk kita. Semuanya silakan berdiri. Hitungan ketiga silakan menuju keluar kelas. 1, 2, 3.
Oke, sudah selesai dibuat produknya? Sudah. Dari kelompok 1 terbuat dari apa? Daun. Kelompok 2? Kertas. Kelompok 3? Kelompok 4? Plastik. Oke, yang akan presentasi pertama adalah dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menunjukkan hasil produk dari sampah dedaunan. Contohnya seperti ini. Alasannya? Alasannya karena di depan sekolah kita terdapat banyak daun yang berserakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok terakhir, silakan kelompok 4 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan maju. Alhamdulillah, kalian semua sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Selanjutnya, Bapak ingin mendengar penilaian dari kalian. Produk mana yang bagus, alasannya kenapa, dan produk mana yang perlu peningkatan, alasannya kenapa. Dari kelompok 1, siapa yang bisa? Oke, silakan berdiri. Menurutmu mana yang bagus, alasannya kenapa, dan mana yang kurang, alasannya kenapa? Saya paling bagus dari kelompok daun. Kelompok daun, tepuk tangan. Alasannya? Mudah mencari bahannya. Dan yang menurutmu kurang adalah dari kelompok plastik, kenapa? Susah untuk menggunting plastiknya. Betul untuk kelompok plastik? Ada lagi yang bisa, yang berkenan untuk menyampaikan? Silakan duduk. Ya, silakan berdiri. Menurutmu mana yang bagus, alasannya kenapa, dan mana yang kurang, yang perlu peningkatan, alasannya kenapa? Kelompok daun. Tepuk tangan untuk kelompok daun. Alasannya kenapa? Tempelannya rapi. Sedangkan yang perlu peningkatan kelompok mana? Kelompok plastik, kenapa? Acak-acakan. Betul kelompok plastik? Untuk kelompok daun, selamat, silakan dipertahankan. Dan untuk kelompok plastik, antar kelompok 3 atau kelompok 4, bagi yang kurang rapi silakan dirapikan. Bisa dipahami? Sekarang terakhir,
ada yang berkenan untuk menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari pelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangan. Ya, silakan berdiri. Sampah juga bisa menjadi sumber daya berharga jika dikelola dengan tepat. Sampah bisa menjadi sumber daya yang berharga jika dapat dikelola dengan tepat. Betul? Tangan untuk Alka. Oke, kita telah tiba di ujung pertemuan. Pesan Bapak satu, jaga sholatnya. Jaga apa? Yang kedua, jaga akhlaknya. Apa? Jaga akhlaknya. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan sama-sama belajar tentang sholat. Tentang apa? Tentang sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Bisa dipahami? Ya. Kita tutup pelajaran kita dengan bacaan hamdalah dan kaftul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.